Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Shalom. Selamat malam. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang, yang akan menemani pemirsa sekalian selama 1,5 jam ke depan. Dan juga bersama narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf, yang akan memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian. Betul sekali. Kita harus sapa juga para pemirsa, apa kabarnya? Kita berharap ya para pemirsa sekalian, apalagi keluarga-keluarga muda ataupun keluarga yang sudah senior, tetap dalam keadaan baik ya. Walaupun dalam kehidupan rumah tangga itu tidak lepas daripada masalah. Nah, karena itu topik kita kali ini akan membahas tentang tantangan dan solusi bagi keluarga muda. Nah, ini sebenarnya tepat banget untuk kita ya. Tapi kita juga pengen belajar juga dari keluarga senior kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Tapi sebelum itu, kita harus baca dulu ayat tema kita pada hari ini. Ya, ayat tema kita terdapat dalam Mazmur 127, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ayat pertama saya yang bacakan, ayat 2 nanti Ellen, lalu di ayat 5 kita bersama-sama. Mazmur 127, berkat Tuhan pangkal selamat. Ayat 1, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sama-sama, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji dan syukur atas tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Kami masih merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf mengenai tentang tantangan dan solusi bagi keluarga muda. Tuhan kiranya memberkati agar materi hari ini bukan hanya kami dengarkan, melainkan dapat kami praktekkan tentunya dalam keluarga kami masing-masing. Sempurnakan doa kami yang kurang, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah kita langsung saja panggilkan ya narasumber kita, yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Selamat pagi. Ellen dan Yosef dan selamat malam untuk kepada seluruh pemirsa yang berbahagia. Yang selamat pagi dari North Carolina. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Ya, puji Tuhan, kami sehat-sehat. Masih sehat-sehat dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Oke nih Pendeta dan Ibu, materi kita akan membahas tentang tantangan dan solusi bagi keluarga muda nih. Dan itu adalah kami. Karena kami baru saja menikah dan baru masa pengenalan lagi ya. Kalau mungkin pacaran itu kayak rasanya, wah dia lah satu-satunya.
Walaupun Iya. sekarang juga ya. Cuman maksudnya setelah menikah ternyata Ada hal-hal yang baru ya, benar. dan harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan lagi. Nah, ini sebenarnya juga kan sering kalau kita dengar pendeta dan ibu, keluarga baru itu awal-awalnya masih romantis ya. Masih romantis. Tapi ada juga yang bilang 1 sampai 5 tahun itu tantangannya luar biasa. Apakah benar demikian? Iya. Iya, kita Persilakan. Pendeta Mem dan Ibu Pendeta. Jadi memang demikian, keluarga muda itu memang penuh dengan masa romantis. Ya, sebab masih berbulan madu ya. Tetapi ada satu istilah ya, apa itu bulan madu ya? Dikatakan honeymoon is the interlude between Bell and Bill. Between gereja dengan acara pemberkatan dengan tagihan-tagihan yang datang karena pesta perkawinan. Jadi begitu banyak sekali biaya yang mungkin sudah dikeluarkan. Mungkin juga ada orang yang berhutang hanya untuk pesta pernikahan ya. Jadi keluarga muda menghadapi banyak sekali tantangan untuk membayar bil-bil yang datang kepada kita. Nah, kalau kita lihat kepada ayat yang telah dibacakan tadi, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5, intinya adalah bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi artinya harus Tuhan yang menjadi dasar daripada rumah tangga. Jadi kalau misalnya dasarnya itu kuat ya, kokoh, itu dikatakan oleh Yesus seperti membangun rumah di atas batu karang, dan itu berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi kuat ya, sehingga dengan demikian dikatakan bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Sebab anak-anak bertumbuh dengan baik, mempunyai tabiat yang baik, yang takut akan Tuhan ya. Kemudian jadi anak-anak pada masa muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi memberikan satu sumber kekuatan yang luar biasa sekali. Namun dalam masa muda ini ya, penuh tantangan. Itulah sebabnya kita mau pelajari sebetulnya masa muda itu kapan ya. Kita harus mengenal pengembangan usia manusia. Ya. Ini ada kategori ya, dia katakan musim semi, yaitu musim apa itu namanya, springtime ya di Amerika ya. Masih bertumbuh semi ya. Jadi itu usianya dari umur 0 sampai 20 tahun ya. Kemudian yang kedua adalah musim panas atau summer, yaitu usia dari 20 sampai 40 tahun. Ya, dan kemudian musim gugur ya 40 sampai 60 tahun. Dan kalau kami ini sekarang sudah musim dingin. Usia 60 dan seterusnya. Wow. Tetapi dengan sejak kita tahu bahwa kategori mengenai masalah usia ini kan berkembang terus ya. Itulah sebabnya WHO itu mengatakan bahkan sekarang itu usia pertengahan itu mulainya dari 60-an ya. Itu sampai kepada usia 79 dianggap masih pertengahan, oleh sebab masih bisa produktif, dan sesudah itu baru disebut usia tua ya, atau senior citizen. Namun yang kita mau coba pelajari sekarang ini adalah usia yang usia musim panas. Jadi usia muda, musim tamar, yaitu usia umur berapa? 20 sampai 40 tahun. Nah, banyak sekali kan di antara saudara-saudara yang berusia dalam usia yang seperti ini ya. Jadi ini usia apa sebetulnya? Ya, usia yang mau belajar supaya kita mempunyai penampilan atau presentasi atau pekerjaan yang lebih baik, dan usia yang mau bertumbuh. Jadi oleh sebab itu mau belajar supaya ini kesempatan untuk terus belajar. Jadi tetapi kalau misalnya orang menikah tidak lagi belajar, wah bahaya. Jadi tetapi ada satu potensi bahaya. Kadang-kadang ada usia puber yang berkelanjutan. Usia puber itu bagaimana ya? Ya suka main-main ya. Jadi saya teringat kepada satu istri yang ngomel kepada saya ya. Dikatakan
suami saya sudah menikah tetapi dia masih lebih suka kongko dengan teman-temannya. Jadi usia masa puber itu masih tetap dia lanjutkan sesudah masa menikah. Jadi itu adalah satu hal yang bisa berbahaya oleh sebab mengganggu akan keserasian dalam rumah tangga. Tetapi ada juga masalah penanganan energi seksualitas yang menjadi suatu masalah. Ya, jadi mau mengubar nafsu ya dan sebagainya, dan walaupun dia sudah menikah tetapi masih mempunyai sifat-sifat dalam masa puber yang berbahaya. Jadi masih kadang-kadang ikut dalam, saya tahu ada orang yang sudah menikah tapi masih suka kepada narkoba, ya, kemudian menyebabkan rumah tangganya hancur berantakan dan sebagainya. Tetapi diperlukan satu usaha yang kuat untuk mengembalikan kepada suasana yang baik, dan itu hanya terjadi hanya dengan kuasa Tuhan saja. Oke, jadi itulah sebabnya kita coba melihat apa saja yang kita harus pelajari daripada masa yang seperti ini. Jadi apa yang menjadi pertanyaan kunci untuk keluarga muda? Ya, kita tanya, apakah prioritas saya dalam menghadapi tantangan hidup? Bagaimana caranya kita menghadapi semua ini challenge ya dalam kehidupan sebagai keluarga muda? Apakah saya cukup waktu untuk keseimbangan dalam rohani dan hubungan sesama? Jadi apakah ada balance ya? Ada yang suka saya sebutkan tadi, suka kongko. Ya. Jadi dia pikirkan sosial. Wah, saya tidak enak kalau tidak punya teman ya. Jadi berpikir supaya mempunyai teman dan disenangi oleh teman dan sebagainya. Walaupun dia sebetulnya sudah berkeluarga, dia lupa waktu dengan anak-anaknya, tetapi dia lebih sering dengan teman-temannya. Itu adalah satu keadaan yang tidak seimbang. Oke. Jadi kita harus cari balance-nya bagaimana. Kan bisa juga kita keluar sama-sama dengan keluarga lain, ya. Jadi sama-sama enjoy dengan keluarga lain bersama anak-anaknya. Itu kan masih bisa dilakukan bersama-sama dan sebagainya. Jadi masalah keseimbangan waktu antara spiritual, waktu dengan Tuhan, ya, atau waktu di dalam usaha, ya, pekerjaan, waktu keluarga, waktu sosial, itu satu hal yang sangat penting sekali untuk keluarga muda, ya. Kadang-kadang wah, sekarang saya punya banyak kebutuhan, jadi hanya kerja terus, tidak ingat sosial, tidak ingat sama Tuhan dan sebagainya, ya. Jadi hal yang berbahaya. Jadi sekarang apa yang menjadi hasil research ya keluarga muda? Ya, kalau kita lihat berbagai macam research, banyak yang menolak agama yang terorganisasi. Ya, banyak yang terjerat hutang dan bahkan menganggur, ya. Oleh sebab banyak kebutuhan, kadang-kadang masih biaya pesta, ya, masih belum terbayar, belum selesai, kemudian jadi masih terjerat dengan hutang, kemudian ada masalah dalam pekerjaan, jadi menganggur. Wah, hutang jadi makin banyak lagi sebab kebutuhan untuk makan dan sebagainya. Sering ini bisa terjadi untuk keluarga muda. Mayoritas menyukai gagasan tentang pernikahan, namun banyak yang enggan untuk mengambil langkah itu sebab mereka rasa terlalu besar challenge-nya. Jadi terlalu besar, jadi akhirnya kita dapatkan keluarga-keluarga yang 7-Eleven, ya. Jadi tidak mau menikah oleh sebab mereka ingin mendapatkan privilege, tapi ya, tidak tanpa mau responsibility. Kesempatan istimewa, ya, misalnya hubungan seksualitas dan sebagainya, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Terus jumlah yang tidak menginginkan anak-anak meningkat, ya, sama seperti yang telah kita bicarakan dahulu mengenai child-free family, ya. Kemudian tanpa Injil dan bimbingan terilhami, banyak yang telah berkelana di jalan-jalan asing dan kehilangan jalan mereka. Itulah sebabnya kita perlu memberikan bimbingan kepada keluarga muda supaya dapat berjalan pada langkah-langkah yang benar. Problema dalam memilih bagi keluarga muda, ya, ada berbeda dengan masa kanak-kanak. Karena waktu masa kanak-kanak atau masih muda, ada selalu yang membimbing kita. Ada orang tua yang dapat memberikan nasihat dalam memilih. Tetapi kalau sudah keluarga muda, dia itu kadang-kadang tidak ada lagi yang membimbing, sehingga memerlukan bimbingan. Yang hanya kita perlukan adalah bimbingan dari Roh Kudus dalam menentukan berbagai
pilihan kita. Ya, oke. Jadi keluarga muda masih tetap sebetulnya memerlukan bimbingan dalam menentukan pilihannya. Itulah sebabnya itu mentoring, ya. Mentoring. Ya. Mentoring itu satu hal yang sangat penting sebab orang-orang yang lebih tua ya sudah pernah melampaui akan masa tersebut ya. Jadi oleh sebab sudah pernah melampaui, jadi sudah seharusnya bisa memberikan bimbingan kepada keluarga muda yang masih tidak tahu bagaimana mereka menghadapinya. Oke. Nah, sekarang prioritas keluarga muda, apa yang mereka butuhkan? Ya, pertama sekali tentunya mereka perlu rumah ya. Sudah married mau kemana? Sudah menikah harus ada rumah. Terus jadi rumah kita harus mengerti bahwa ada orang yang pengen rumah yang mewah, ada rumah yang sederhana aja. Yang sederhana ya. Kita mengetahui banyak keluarga yang menghadapi tantangan ini. Ya, kemudian mereka perlu kendaraan. Ya, nggak usah kendaraan mewah-mewah, yang penting asal bisa jalan ya. Iya. Jadi kendaraan dibutuhkan apalagi tinggal di Jakarta dan sebagainya. Oke. Kemudian pemikiran juga adalah perlunya apa? Savings, tabungan untuk pendidikan anak-anak. Ya. Oleh sebab anak-anak makin besar, kalau waktu kecil dengan sendirinya mungkin belum sekolah, ya, belum ada biaya. Tetapi kalau misalnya sudah sekolah masih SD, biayanya masih kecil. Tetapi kita harus memikirkan misalnya mau masuk universitas kedokteran, itu mahal sekali. Itu harus dipikirkan tabungan untuk mereka. Ya, kemudian yang keempat kita harus pikirkan mengenai health insurance atau asuransi kesehatan, karena kita tidak tahu kan, kita bisa saja sakit. Kalau sudah sakit bagaimana? Apakah ada asuransi yang akan membiayai kita punya pengobatan apa tidak? Nah, ya, untuk sekali ada BPJS sekarang ini di Indonesia ya. Itu bagus sekali. Jangan sampai kita tidak ikut BPJS ya, sebab ya itu sangat menolong sekali. Kemudian kita memikirkan juga dana pensiun. Ada suatu waktu di mana kita tidak lagi bekerja, apa kita masih bisa hidup ya, pada waktu itu ya. Ya, kita sudah pensiun ya, lumayan ada dana pensiun. Kalau enggak gimana? Kalau bisa tetap membantu pekerjaan Tuhan, bisa pergi kemana-mana untuk pelayanan. Oke. Nah, masalah rumah tangga ya yang sering terjadi ya. Di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga, ini masih rancangan ya, planning. Ya, rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Ya, pasangan menikah diwajibkan memiliki hunian layak. Jadi dia diharuskan untuk mempunyai rumah yang layak. Ada pemisahan kamar antara orang tua dengan anaknya, dan dipikirkan anaknya itu bukan satu jenis saja. Ada anak laki-laki dan dengan anak perempuan. Jadi harus ada 3 kamar ini. Jadi dan menurut Head of Marketing Rumah.com ya, kepemilikan hunian layak tinggal masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh banyak keluarga karena belum meratanya kemampuan finansial. Jadi itu berarti banyak keluarga muda yang belum bisa mencapai ini. Padahal ini adalah sesuatu perkara yang boleh dikatakan satu hal yang minimal ya. Artinya paling sedikit ada kamar itu ya, apakah disewa atau milik sendiri yang terdiri atas 3 kamar ya, supaya ada untuk anak laki-laki atau perempuan dan juga untuk orang tua. Nah, masalah rumah ini ya, jikalau rancangan undang-undang ketahanan keluarga jadi diundangkan, jadi ini sudah menjadi law ya, akan menjadi persoalan baru karena konsekuensinya keluarga harus memiliki hunian minimal dengan 3 kamar tidur yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan rumah atau hunian dengan 2 kamar tidur. Jadi harus punya banyak uang baru bisa merit. Kalau nggak bisa karena harus 3 itu kamar. adalah hal yang harus dipikirkan. Tantangan keluarga muda juga kadang-kadang ada persaingan ya. Ini sana masih keluarga muda tapi rumahnya gede ya, kemudian kendaraannya mewah ya. Jadi kadang-kadang adanya satu persaingan yang harus diatasi, supaya jangan mempunyai
jangan bertindak oleh sebab hanya untuk menyayangi yang lain ya. Jadi membuat hutang besar-besar padahal tidak bisa untuk bayar. Akhirnya jadi dia dimakan hutang. Okay. Nah, dan ada juga tantangan keluarga muda harga diri. Jadi mengenai masalah harga diri artinya saya kan adalah kepala keluarga ya. Jadi istri harus tunduk kepada saya, atau kita punya keluarga harus lebih bagus daripada yang lain. Dia merasakan harga dirinya itu lebih baik kalau dia lebih baik kalau lebih banyak dia punya income dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada satu hal yang dikorbankan oleh sebab dia memikirkan tentang harga diri ya. Atau egoisme ya. Jadi kepentingan diri dan sebagainya ya. Dan sering ini berhubungan dengan kesetiaan kepada Tuhan ya. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan harga diri yang lebih baik, yaitu dan juga dalam persaingan, maka sampai orang akhirnya jadi lupa kepada gereja. Apa-apalah Tuhan kan mengerti kepada saya, pokoknya dia berusaha terus ya. Padahal ia jadi lupa kepada Tuhan, kemudian mengganggu kesehatan, hilangnya waktu untuk keluarga, jadi tidak seimbang. Ya. Kemudian kita lihat tantangan keluarga muda adalah perhatian kepada yang terkecil. Jadi masalah yang terkecil ya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu sangat penting sekali. Kemudian kesetiaan kepada istri, kemudian untuk membantu istri di dalam rumah ya. Itu seperti soal kecil, tetapi bisa membina suatu rumah tangga itu dapat betul-betul bertahan dengan baik, atau ya akan terjadi berbagai macam gejolak rumah tangga di kemudian hari. Nah, berbagai tantangan keluarga muda yang lain kita coba lihat bersama-sama. Kita akan lihat beberapa. Yang pertama kita lihat berbagai tantangan adalah banyak keluarga muda yang terjerat hutang besar. Nah, bagaimana menghindarkannya? Apalagi kalau dimulai dengan berhutang. Ya, itulah sebabnya prinsipnya jangan sampai seorang itu menikah kalau dia belum siap untuk buat pesta misalnya. Anda kaya jika bisa hidup bahagia dengan pendapatan Anda. Jadi kita harus balance dengan kita punya keadaan. Jangan sampai berhutang begitu banyak sehingga akhirnya mulai perkawinan dengan hutang yang besar. Jadi mulai dengan masalah. Masalah apalagi kalau misalnya hutang itu harus membayar akan bunga dan sebagainya ya. Ada itu rentenir yang memberikan bunga, artinya memberikan hutang dengan bunga yang tinggi, akan dililit dengan hutang. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi itulah prinsip yang sangat penting. Orang harus menabung dulu ya sebelum misalnya siap. Kita lihat prinsip yang dibuat oleh Tuhan. Sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan Adam dan Hawa ya, apa yang Tuhan sediakan lebih dahulu ya. Dunia ini Tuhan lengkapi makanannya ya, buah-buahan ya, tempat tinggalnya di Taman Eden, ataupun kita bisa lihat Tuhan siapkan lebih dahulu. Demikian juga itu satu pelajaran yang sangat penting ya, untuk setiap keluarga harus menyiapkan lebih dahulu supaya jangan memulai dengan hutang. Kemudian kembalikanlah perpuluhan Anda dan menabunglah. Itu kita harus ingat. Banyak orang pikir ini uang saya yang kerja, bukan Tuhan. Jadi kalau kasih 10% itu terlalu banyak. Padahal semua itu adalah milik Tuhan. Tuhan hanya pinjamkan kepada kita. Jadi jangan lupa untuk mengembalikan perpuluhan. Orang selalu bilang bayar perpuluhan. Harus bilang mengembalikan perpuluhan. Dan mulailah saving. Biarpun kecil. Tetapi harus menabung, sebab kita harus menyiapkan untuk masa paceklik kemudian. Kemudian ketika Anda mendapat lebih banyak, tabunglah lebih banyak. Jangan orang katakan, sudah dapat banyak kita kamsen ini ya, sekarang kita boleh bersenang-senang dan ini. Jangan. Sudah waktu untuk pesta, untuk masuk pergi ke bar dan sebagainya. Justru itulah yang menghancurkan akan banyak keluarga. Terus kemudian keempat, jangan bersaing dengan orang lain dengan memiliki barang yang lebih mahal. Aduh, tetangga kita rumahnya lebih gede, kita harus lebih gede. Atau dia punya televisi lebih besar, kita harus punya televisi. Jangan. Kita
harus contented ya, puas dengan apa yang kita ada. Jangan membeli apa yang Anda tidak mampu beli. Iya. Jadi apalagi dengan berhutang dan sebagainya untuk membelikan sesuatu, ya sabar, kesabaran adalah sangat penting sekali. Baik, kemudian tantangan yang kedua. Ya. Banyak generasi muda yang terlibat hutang untuk memperoleh pendidikan. Biaya sekolah lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengatasi? Oh, kan kita sudah lihat tadi bahwa summertime, musim panas itu 20-40 tahun. Kita mau belajar supaya kita bisa melayani dengan lebih baik. Nah, yang kita harus cari tahu kalau biayanya terlalu besar, kita cari beasiswa. Ya, dapatkan bantuan ya dari banyak orang yang suka membantu untuk mereka yang mendapatkan pendidikan. Ya, jadi bagaimana supaya kita dapat lebih punya pengetahuan, misalnya yang biasa terlibat di dalam penjualan dan sebagainya, coba ambil kursus digital marketing, kemudian betul-betul aplikasikan, sehingga dengan demikian maka itu dia lebih mampu untuk berhasil di dalam usahanya. Dapatkan pekerjaan part time jika mungkin untuk membantu biaya Anda sendiri. Ini akan memerlukan berapa pengorbanan, tapi itu akan membantu Anda berhasil. Zaman sekarang tidak susah karena kita di rumah pun bisa mengadakan bisnis sehingga kita bisa mendapatkan income yang tambahan. Iya, ini sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya sesudah dilihat bahwa biaya itu cukup besar untuk pendidikan pendidikan, sementara suami bekerja, istri juga mau mendapatkan income, banyak sekali usaha-usaha yang dapat dibuat yaitu dengan bekerja di rumah. Oke, kemudian kita yang berikut adalah tantangan keluarga muda yang ketiga. Perlukah menambah pendidikan? Pendidikan mempersiapkan Anda untuk kesempatan kerja yang lebih baik, mendapat posisi yang lebih baik untuk melayani dan mendekati mereka di sekitar Anda. Jadi kita tanya dulu, apakah pendidikan itu hanya untuk pamer degree atau memang perlu untuk kita supaya kita dapat melayani dengan lebih baik? Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan. Artinya, saya ambil contoh termasuk kepada para pendeta. Jadi saya sudah bekerja sebagai pendeta, tamat dari sekolah kependetaan, bekerja di Timor, kemudian mempunyai kerinduan untuk meningkatkan pendidikan, makanya pergi ke Filipina. Bagaimana caranya? Saya cari biaya, kemudian dapatkan scholarship. Itu hal-hal yang sangat ajaib sebab artinya bukan melalui organisasi, tetapi dapatkan self-supporting. Jadi pendidikan menentukan Anda di jalan perbelanjaran seumur hidup, memperkuat Anda untuk berperang melawan ketidaktahuan dan kesalahan. Jadi saya senang sekali, banyak hal yang saya pelajari pada saat saya berada di misalnya di Andrews University, belajar dari teman dan sebagainya, untuk berdiri sendiri. Ingat apa yang Joseph Smith ajarkan. Pengetahuan meniadakan kegelapan, ketegangan dan keraguan. Dalam pengetahuan terdapat kuasa. Jadi knowledge is power. Jadi itu ternyata dalam pengalaman hidup saya, setelah selesai pendidikan dari Andrews University, masih di Andrews, kemudian dapatkan tawaran untuk bekerja. Dapatkan bekerja di mana? Panggil ke Universitas Satu Indonesia. Tapi saya pun dapatkan tawaran untuk bekerja di Amerika. Malahan diminta untuk apa? Untuk bilang, tinggal aja di sini, kami akan membuat green card untuk Anda. Itu di California. Tetapi di tempat di mana saya bekerja, sebab kebetulan saya waktu itu presiden dari Far Eastern Division Club, maka mereka katakan, kami mau memanggil Anda untuk menjadi associate youth pastor, khusus untuk overseas student, tawaran, tetapi kami ambil keputusan untuk datang ke Indonesia. Sebab secara ajaib, sudah sampai kelar doktornya. Jadi pasti Tuhan. Jadi belajar adalah sangat penting sekali. Menjadi terpelajar adalah baik jika mereka menyimak nasihat-nasihat daripada Allah. Kemudian mempersiapkan Anda untuk apa yang terbentang di depan, termasuk di dalam pernikahan. Jadi sebagai keluarga muda, Anda adalah orang yang betul-betul well educated, dan bisa dapat berkembang di dalam pelayanan. Kemudian itu mempengaruhi juga akan memenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kalau Anda masih sempat, makanya seperti yang dikatakan tadi adalah belajar
Belajar. Ya. Oke. Supaya belajar. Kemudian Tantangan yang keempat daripada keluarga muda. Ingatlah, tidak ada pasangan yang sempurna. Jangan kita pikir, oh kita mau menjadi sempurna. Sebab no one is perfect. jadi ya tanggung jawab Anda sekarang adalah menjadi layak bagi orang yang ingin Anda nikahi atau Anda sudah nikahi. Ya. Jadi Anda harus membuat diri Anda menjadi yang terbaik. Ya. Jangan menuntut orang untuk sempurna, tapi Anda apakah cukup baik atau tidak. Jika Anda ingin pasangan Anda seorang yang sehat, seorang yang atraktif, yang menarik, seorang yang jujur, seorang yang bahagia, bekerja keras, dan rohani, maka Andalah harus menjadi orang seperti itu. So, jangan expect orang lain, tapi kita sendiri. Inilah tantangan keluarga muda. Jadi mengharapkan pasangan Anda jujur, tapi Anda tidak sendiri jujur. Ya, supaya yang lain kerja keras pada Anda tidak bekerja keras. Ya, itu adalah hal yang harus diingat. Ya. Baik. Yang kelima, kita lihat tantangan keluarga muda di antara pilihan menjadi ibu atau wanita karier. Nah, ini kita wanita yang perli. Mau menjadi mama, ya, mopong anak, atau mau menjadi career woman. Nah, bila istri kerja ada penghasilan tambahan, tetapi tidak ada waktu dengan anak, kita harus mengerti itu. Ya, jadi suami istri harus berdiskusi mengenai opsi mengasuh anak. Ya, saya sendiri dan merasa mempertimbangkan penghasilan keluarga yang harus ditopang oleh satu orang. Ya, kalau sebab saya kan waktu ini terus langsung kerja di rumah sakit Advent Bandung. Jadi harus ada solusi. Bagaimana suami kerja di Unai, istri kerja di rumah sakit Advent Bandung. Dari jam 6 pagi sudah berangkat pergi ke rumah sakit Advent Bandung. Pulang sudah lat. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, jadi kita sangat bersyukur. Cari solusi untuk ada mertua yang sangat baik ya. Saya sangat berhutang dengan mertua saya yang jaga kita punya anak-anak. Memang ada pembantu, tetapi paling sedikit kalau ada mertua kan pembantu itu juga akan lebih berhati-hati dalam mendidik anaknya. Jadi ada supervisi. Perlu ingat rasa dilematis pada pilihan antara berjuang merawat buah hati yang sering berbenturan dengan kebutuhan ekonomi. Ini adalah satu hal yang realistis ya. Dan kami senang bahwa akhirnya kami dapat melampaui akan hal tersebut pada saat anak masih kecil. Ya. Jadi perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk membantu keluarga muda dari ekonomi menengah bawah dan juga dalam menciptakan kesejahteraan di keluarga. Ini ada untuk beberapa negara yang tentu ada ya bantuan-bantuan daripada subsidi untuk subsidi. Sebab banyak juga keluarga yang katakan, wah kalau saya mau titipkan ke daycare itu menitip anak-anak lebih mahal. Saya kerja dapat berapa lah saya punya gaji. Saya bayar untuk itu percuma. Lebih bagus saya jaga anak. Jadi antara wanita yang sudah married itu sering kebanyakan sudahlah karier nggak usah, jadi jaga anak aja. Padahal orang tersebut adalah seorang yang sebetulnya bisa mendapatkan income yang tinggi, seorang perawat. Kalau perawat di Amerika itu mempunyai income yang sangat tinggi sekali, tetapi dia lebih memikirkan akan anaknya. Tetapi selama suami punya income dapat menutupi. Tetapi kalau seandainya tidak menutupi, harus cari jalan keluar. Apakah mungkin dengan usaha di rumah atau dengan part time dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang kita lihat kan tantangan yang keenam ya dari keluarga muda. Misalnya mahalnya ongkos merawat anak ya. Akses daycare di kota besar seperti Jakarta tidak tergolong terjangkau. Kenapa? Karena umumnya harga daycare di Jakarta sekitar 2 juta sampai 3,5 juta per bulan. Padahal data BPS pada 2011 rata-rata gaji pekerja di Jakarta berkisar sekitar 4,1 sampai 5 juta per bulan. Jadi terlalu ekspensif, terlalu mahal daycare ini. Jadi ini harus menjadi satu bahan pemikiran ya. Jadi keluarga muda dengan ekonomi menengah ke bawah dan tidak memiliki support system seperti orang tua yang ikut merawat menemukan kesulitan. Beda dengan sejumlah negara di Eropa. Misalnya kita akan berikan beberapa contoh di sini. Ya, di Swedia orang tua muda hanya perlu mengeluarkan ongkos daycare sekitar 4% dari pendapatan bulanan.
warganya. Jadi dia masih ada 96% yang dia bisa pakai untuk dirinya sendiri. Bukan seperti ini 1 juta ya 3,5 juta sudah dibayar untuk daycare ya. Wah, terlalu susah lah itu ya. Oke, di Jerman sejak 2019 pemerintah memberikan subsidi bagi warganya dalam menikmati fasilitas daycare, jadi hanya membayar 5,1% hingga 9,8% dari ongkos daycare dari penghasilan bulanan. Ya, jadi terjangkau lah. Ya. Tapi jangan lupa pajak mereka juga tinggi, ya, mencapai 57,27% untuk di Swedia, sedangkan di Jerman sekitar 12-42% dari hasil bulanan warganya dipakai untuk tax. Membayar pajak. Oke. Ya. Jadi ini semua harus menjadi suatu bahan pertimbangan untuk kita masing-masing. Baik, tantangan daycare dalam budaya membesarkan anak di Indonesia sekarang. Ya. Ini yang tantangan keluarga muda yang ke-7 ya. Masih tetap ada yang menganggap bahwa daycare itu kayak anaknya itu dipisahin dari keluarganya. Apalagi kalau opa dan oma ya, kakek dan neneknya banyak yang berpikir, aduh kasihan adiknya harus dititipin, sebab pengennya dia mau merawat, mau mopong cucu-cucunya ya. Jadi ini juga sebagai satu tantangan bagi oma dan opa. Oke, sebenarnya daycare menjadi solusi bagi keluarga muda di Indonesia, di mana kedua orang tua memutuskan untuk bekerja. Sejauh ini, DPR tengah menggodok aturan dan rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan daycare bagi karyawannya. Ya, jadi malahan ada tempat yang mereka spesial usahakan supaya bisa ibu itu masih menyusui untuk anak-anaknya, ya, untuk babynya, ya. Jadi itu di dalam perusahaan sendiri. Ini adalah satu hal yang semoga ini bisa satu hal yang dapat menjadi satu solusi dalam mengatasi akan masalah ini. Ya. Kemudian yang ke-8 ya, tantangan keluarga muda ya, yang ke-8, jika Anda tidak memiliki banyak sumber, jangan khawatir. Ya, seorang anggota gereja yang luar biasa baru-baru ini mengatakan kepada kami bahwa saya tidak membesarkan anak-anak saya dengan uang. Saya membesarkan mereka dengan iman. Wah, Tuhan take care of it ya. Ada kebenaran besar untuk itu. Jadi mulailah menjalankan dengan iman di setiap kehidupan Anda. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan ini ya? Saya ambil contoh, kami punya keponakan di Hawaii ya, pada anak-anak kecil ya. Kemudian gereja mempunyai suatu cara ya, yaitu untuk mengatur anggotanya yang tidak mempunyai pekerjaan atau mungkin sudah lanjut usia dan sebagainya untuk menjaga anak-anaknya akan anak-anak. Jadi itu adalah sebagai pelayanan daripada gereja ya, yang mungkin kita bisa pikirkan untuk di Indonesia. Coba anggota-anggota oma-opa ya, yang ya usia seperti kami masih bisa merawat dan belum pelupa ya. Jadi kalau sudah pelupa bahaya sekali, nanti anak-anaknya lupa untuk dikasih makan. Ya. Tetapi ini para oma-opa ya, yang bisa menolong untuk menjaga anak dengan tanpa perlu bayaran ya, itu adalah merupakan pelayanan daripada gereja atau daripada keluarga untuk membantu keluarga yang memerlukan ya babysitter ya. Itu jadi kita juga bisa lihat banyak sekali ada anak-anak pendeta atau anggota yang berhasil dalam pendidikan menjadi orang kuat di organisasi, berhasil dalam usaha walaupun penghasilan orang tuanya pas-pasan. Banyak orang yang tidak mengerti mengenai masalah ini. Kok bisa ya? Saya kenal anak-anak pendeta ya, yang dokter ini, pendeta ini, jadi profesor apa semua ya. Padahal dulu anaknya banyak ya, gajinya kecil. Kita percaya ya, Tuhan itu akan menyediakan pendidikan ya. Tetapi ya kita harus mempunyai perhitungan juga. Baik. Yang ke-9 tantangannya, kesuksesan yang ingin dicapai menyebabkan suami istri bekerja keras ya. Mau sukses bagaimanapun mesti ada uang. Jadi suami istri bekerja keras sehingga kurang waktu dengan satu sama lain. Dan sering kurang waktu dengan anak-anak. Sering terjadi perpisahan kota oleh sebab pekerjaan yang membutuhkan suami untuk bekerja di kota yang lain dan istri bekerja. Ini juga merupakan satu tantangan bagi keluarga muda. Dan kita sudah pernah bahas mengenai masalah ini, yaitu bagaimana caranya untuk biarpun berpisah tapi masih tetap mempunyai komunikasi sama lain. Oke.
Nah, sekarang sering menjadi penghalang daripada kasih adalah kesibukan. Ini anak mau main bola, tapi bapaknya kata, tunggu dulu. Kan? So, tidak ada waktu. Terlalu sibuk lagi masih. Jadi kesibukan itu boleh menjadi suatu penghalang daripada kasih, dan ini tantangan untuk keluarga muda. Ya, kenapa? Ya, bahasa Tionghoa menyebutkan kata sibuk itu dengan kata mang, ya, kata ini berasal dari dua kata, ya, dan kata pertama dia menekan hati, yang satu itu adalah membunuh. Jadi membunuh hati, apa artinya? Bahwa kesibukan dapat menyebabkan terputusnya suatu komunikasi, terbunuhnya hubungan. Ya. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa ini. Saya pikir dunia sekarang ini terbalik dan banyak penderitaan sebab kurangnya kasih dalam rumah dan kehidupan keluarga. Kita tidak punya waktu untuk anak-anak kita, tidak punya waktu untuk satu sama lain, kita tidak ada waktu untuk bergembira atau satu sama lain. Ini Ibu Teresa yang bilangnya. Iya, pada saat masih hidup. Dan apa dikatakan lebih lanjut? Kasih dimulai dalam keluarga, dihidupkan dalam keluarga. Itulah sebabnya banyak penderitaan dan ketidakbahagiaan di dunia sekarang ini. Semua orang seperti hidup dengan tergesa-gesa, merindukan untuk pengembangan yang lebih baik, lebih kaya dan sebagainya, hingga anak-anak tidak ada waktu untuk orang tuanya. Orang tua tidak ada waktu satu sama lain, dan dalam rumah tangga dimulailah gangguan damai di dalam dunia ini. Bayangkan ada orang tua yang tidak tahu anaknya lagi mengumpulkan bahan-bahan peledakan di garasinya. Kenapa? Terlalu sibuk. Dia tidak tahu. Ini betul-betul terjadi. Anak-anak ini pergi ke sekolah dan menembak teman-temannya, ya, 17 orang meninggal. Ya. Jadi kita bisa lihat, ya, oleh sebab terlalu sibuk, ya, tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang di mana anaknya dia tidak tahu. Ya, itu adalah satu perkara yang sering terjadi. Nah, ini adalah satu hal yang diberikan oleh Dr. Kitchener. Dia katakan kita korbankan kesehatan, kerja terus untuk mendapatkan kekayaan. Kita berencana bekerja dan menumpuk tabungan, ya, save up, ya, supaya ada tabungan besar. Kemudian kita korbankan kekayaan untuk memperoleh kembali kesehatan karena sudah sakit. Jadi harus bayar rumah sakit. Dan sering yang kita dapat hanyalah batu nisan, hanya sepotong batu nisan, itu saja. Iya, oleh sebab terlalu sibuk, kesehatan terganggu, lebih cepat mati. Kadang-kadang kita mengorbankan kesempatan untuk dengan keluarga yang penuh dan kebahagiaan. Itu adalah yang kita harus ingat. Jadi itulah sebabnya prioritas investasi daripada keluarga muda, paling sedikit ada beberapa hal yang sangat penting. Perlunya ada darurat, dana darurat kalau terjadi, adanya asuransi kesehatan, adanya rumah tumpangan, kemudian pendidikan anak, dan dana pensiun. Supaya kita bisa juga berlibur kalau sudah pensiun seperti kita ini, ya. Oke. Kemudian tabungan pendidikan ini perlu untuk diingat beberapa poin yang penting. Manfaat meninggal dunia akibat penyakit atau sebab alami sebesar 100% premi yang sudah dibayarkan kepada apabila meninggal dunia di 2 tahun pertama sejak insurance policy itu aktif. Kemudian memanfaatkan, ya, manfaat meninggal dunia akibat penyakit atau oleh sebab alami, ya. Jadi kalau ada tabungan, ya, maka kalau terjadi salah satu daripada itu meninggal, maka anak itu akan bisa mendapatkan pendidikan. Insurance, ya, aktif yang lebih dari 2 tahun. Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 200% uang pertanggungan yang langsung berlaku sejak polis atau the policy aktif, ya, polisinya. Kemudian ada juga manfaat tahapan tunai sebesar 5% dan sebagainya. Ya, kemudian manfaat akhir kontrak. Jadi ini adalah sehubungan dengan tabungan pendidikan yang terjadi sekarang ini yang bisa bermanfaat untuk keluarga muda. Kalau kita ada terjadi apa-apa, ya. Jadi
Nah, jadi itu insurance ya, kita perlu pendidikan ya. Seperti kami waktu anak-anak masih kecil ada Kami ada education insurance ya. Ya, jadi anak-anak itu kalau terjadi apa-apa, apalagi kami kerjanya di divisi di General Conference yang selalu terbang sini sana, kemungkinan untuk mati itu sangat besar. Jadi kalau sekiranya kami meninggal dan anak-anak belum selesai sekolah, dia masih bisa teruskan sekolah dengan ada education insurance. Oke, sekarang kita harus mengerti perbedaan antara kepuasan suami istri ya. Untuk istri keadaan yang paling bahagia adalah pada saat dia menikah. Ini adalah keadaan di mana dia merasa paling puas. Ya, keadaannya ya berbahagia sekali. Itulah masanya. Ya. Keadaan ini menurun saat dia memiliki anak pertama. Ya. Kemudian keadaan paling buruk saat anak terakhir meninggalkan rumah. Ya. Setelah itu kepuasannya naik kembali sampai mencapai keadaan yang lebih stabil saat memasuki masa pensiun. Jadi itulah untuk istri. Nah, bagaimana untuk suami? Untuk suami, kepuasan bekerja memiliki pola yang berlawanan. Kepuasannya mengalami masa yang paling rendah waktu dia baru married. Ini harus kita ingat sebagai istri. Paling rendah pada saat permulaan menikah. Saat dia merasa masih gaji kecil, tidak punya posisi tinggi. Ya, jadi dia mau bertiarap, mau naik ke atas ya. Jadi keadaan ini berubah secara pelan-pelan menaiki jenjang yang lebih tinggi saat dia memiliki kedudukan lebih tinggi dan terima gaji yang lebih besar. Ya. Rasa kepuasan ini bisa bertambah untuk 20 tahun atau lebih selagi pekerjaannya menuntut lebih banyak waktu dan tenaga. Jadi kita bisa lihat bahwa ada perbedaan kepuasan suami dan istri, dan ini harus kita mengerti. Kalau harus diketahui oleh keluarga muda ini. Kalau enggak nanti jadi bertengkar. Loh, masa pacaran kok kita masih mesra-mesra, kok sekarang sudah hanya pikirkan pekerjaan. Sebab itu dia dalam keadaan low. Jadi dia mau meningkatkan bagaimana untuk menjadi makin lebih baik. Nah, ada keadaan yang paling berbahaya. Ya, yaitu pada usia akhir 30-an atau 40-an, ini masih akhir daripada masa summer. Musim summer, musim panas ini. Ya. Di mana istri dalam keadaan tidak puas dan suami dalam keadaan tetap naik dalam kepuasan. Ya. Jadi keadaan istri dalam keadaan low, sementara suami menanjak adalah keadaan yang dapat mengundang malapetaka. Ya. Teristimewa bila suami merasa tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kerinduan sang istri. Istri ingin dapatkan perhatian, ya. Tapi suami sibuk untuk mengejarkan dia punya career. Ya. Karir itu. Ya. Nah, kita coba lihat dalam grafik ini, oke. Bagaimana wanita itu kepuasannya itu menurun sampai anak pertama meninggal. Akhirnya nanti anak sudah terakhir meninggalkan rumah, baru dia merasa puas. Jadi Anda lihat ini grafiknya mulai merasa naik ya. Sedangkan pada pria kepuasannya itu paling rendah waktu menikah, waktu sesudah honeymoon. Kalau honeymoon oke, ya. Tetapi sesudah itu dia mau mencari, berusaha untuk naik dan terus sebagainya. Kan dalam jenjang karirnya. Iya. Jadi nanti waktu pensiun lah baru sama-sama. Jadi sudah ke pensiun baru artinya sudah merasa senang puas, dan sebagainya. Jadi kita sudah masa dalam sangat berbahagia dalam kehidupan. Masa winter dalam keadaan ini. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, dari kesimpulan ini kita coba ambil pelajaran-pelajaran penting. Iya. Pertama, bagaimanapun banyaknya kebutuhan, hindarkanlah hutang. Oke. Hutang sebab kalau tidak bisa terbayar itu akan merusak kebahagiaan. Oke, perlunya menabung untuk masa darurat. Kita tidak tahu kapan kita akan dapat sakit ya. Ya, bisa saja terjadi kapan saja. Jadi perlu ekstra untuk emergency. Perlunya menabung untuk pendidikan anak. Ini kita selalu ingatkan. Insurance ada educational insurance. Apa-apa yang terjadi kepada kita, anak-anak kita masih terus dapat sekolah. Ingat akan tujuan dari rumah tangga. Ingat rumah tangga itu bukan hanya menghasilkan anak, bukan hanya companionship, tetapi keseluruhan daripada rumah tangga itu mempunyai poin-poin yang sangat penting.
partnership, ya, menyatakan kasih sayang, kemudian bersama-sama membesarkan anak dan sebagainya, tetapi juga memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus menjadi saksi, ya, di dalam rumah tangga kita untuk supaya orang bisa mengenal akan Tuhan, melihat akan kasih daripada Tuhan. Jadi kita harus merefleksikan akan kasih Tuhan. Untuk itu tidak bisa tidak, kita harus mempunyai waktu satu sama lain. Waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga, ya, di samping waktu untuk pekerjaan. Jadi harus ada satu keseimbangan. Kemudian kita lihat bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada harta. Ada orang yang kaya raya sekali, tapi bertengkar terus di rumah tangganya. Tapi ada orang yang sederhana aja, pas-pasan, tapi dia happy sekali di rumah tangganya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bercerai walaupun banyak tantangan. Ya, kadang-kadang aduh sudah tidak cocok. Ya, padahal itu adalah orang yang sudah Anda kasihi selama ini. Jadi jangan pikirkan untuk masalah perceraian. Ya, sebab kita harus bercerai hanya when death do us apart. Kematian menceraikan kita. Terus kita harus mengerti prioritas dan tingkat kepuasan pasangan, ya. Seperti yang kita sudah bahas. Grafik tadi itu paling penting sebab sering sekali istri itu merasa, aduh, saya sudah married kok dia jadinya terus-terusan aja memikirkan mau karirnya. Jadi dia merasa kecewa. Jadi ini sampai kita tuliskan itu di dalam kita punya buku, ya, bahwa kita harus mengerti pasangan punya priority. Terus kasih sayang harus dinyatakan dengan memberi waktu. Kita sudah pelajari dalam obsesi hati sebelumnya bagaimana kita harus menyatakan pernyataan kasih, ya. Oke, jadi waktu adalah kehidupan, ya. Jadi artinya kehidupan terdiri atas waktu. Jadi kalau memberikan waktu artinya sama dengan memberikan hidup. Ya. Ini adalah satu hal perkara yang sangat penting. Jadi kita harus memberikan waktu ke satu sama lain. Kemudian hindarkan kompetisi dengan keluarga lain. Jadi keluarga lain punya BMW, kita mau BMW juga. Kemudian kita harus perlunya Mercedes. Jadi jangan kompetisi. Pokoknya ya kalau sudah punya mobil yang bisa jalan sudah oke lah itu, nggak usah terlalu apa. Jadi be contented. Dialah rasa puas dengan keadaan kita, ya. Kemudian Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Nah, lalu prioritaskanlah hubungan dengan Tuhan. Dengan mempunyai relationship dengan Tuhan, kita akan lebih dekat satu sama lain. Baik, itulah pembahasan kita. Kita akan melanjutkan kepada segmen berikut daripada pembahasan kita. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk materi yang baru saja disampaikan, ya. Ya, betul. Jadi kurang lebih begitulah tantangan untuk keluarga muda. Sebenarnya kalau saya sih yang paling sering saya highlight itu mengenai tentang tabungan. Karena biasanya kan sesuai dengan experience kita juga, kalau kita nggak pintar untuk menabung. Karena tadi kan walaupun semua nggak hanya persoalan tentang harta, ya, saya. Cuman tadi Pendeta dan Ibu Pendeta sempat mention bahwa keluarga muda itu harus bisa menabung. Betul. Jadi menabung itu harus dipikirkan tentang anaknya nanti, asuransi dan kesehatan. Karena itu sangat penting. Nah, waktu kita lalu kan biasanya menikah itu amplop banyak, ya. jadi kadang kalap gitu. Iya, ini sebenarnya kesaksian juga, ya, Pendeta, ya, dan Ibu Pendeta. Jadi waktu kita menikah kan mungkin nggak pernah pegang uang sebanyak itu. Jadi jangan langsung dikasih tahu. Iya, nggak di-spill juga sih totalnya. Cuma maksudnya kalau nggak kita kontrol, gitu kan, bisa itu ludes semua. Padahal sebenarnya itu bisa dipakai untuk jangka ke depan, kan, apalagi saat kita sakit. Betul. Nah, itu kan hal yang tidak diduga, ya. Betul. Tapi keuangan kita masih aman kan, Say? Aman. Aman dong. Aman, harus aman, nggak boleh habis. Oke, baik pemirsa sekalian. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, kita harus ingatkan kepada para pemirsa, kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di Facebook ataupun di YouTube, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terhindar dari yang namanya konflik. Tahukah Anda? Ternyata dalam Alkitab mencatat beberapa ayat yang bisa menjadi landasan kalau kita menghadapi konflik. Salah satu pergumulan yang sering dihadapi adalah perselisihan atau konflik.
Beberapa bagian dari Alkitab memberi kita petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan konflik yang ada, dan dengan itu akan dibagikan 4 ayat dalam Alkitab yang merupakan landasan apabila kita menghadapi konflik. Yang pertama, tawarkan perdamaian. Terdapat dalam kitab Ulangan 20 ayat 10 yang berbunyi, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Perdamaian bukan saja urusan dengan orang atau pihak lain, bahkan dengan masa lalu pribadi kita, dengan pergumulan diri pribadi kita, haruslah perdamaian diupayakan secara serius. Tanpa ada perdamaian di tingkat personal, maka kita akan sulit berdamai dengan siapapun. Kedua, adanya mediator yang bersedia mendamaikan. Dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menemukan seorang perantara ataupun mediator dalam konflik sangat membantu. Sama seperti kehadiran Yesus Kristus ke muka bumi ini adalah dengan suatu misi, yakni membawa damai bagi manusia. Ketiga, berinisiatif untuk berdamai. Dalam Matius 5 ayat 23-25 sangat jelas berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Keempat, berunding dengan kasih secara bertahap. Dalam Matius 18 ayat 15-17 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkaramu itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Konflik pasti terjadi dimanapun kita berada. Tetapi yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan pada waktu hal itu terjadi. Kiranya dengan info dari segmen Tahukah Anda pada saat ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kita kembali lagi dalam Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kembali lagi kami ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, apabila ada pertanyaan atau usulan topik, silahkan di chat di kolom komentar dan sosial media kita, dan juga kirimkan pesan-pesan Anda ke call center yang nomornya tertera di bawah kaca Anda. Nah, kita juga pada malam hari ini akan kedatangan seorang tamu ya. Satu keluarga, yaitu keluarga yang tidak asing lagi bagi kita berdua karena sudah kenal, dan tentunya ini adalah keluarga muda tetapi lebih senior dari kita. Ya, betul. Kita langsung panggilkan aja. Betul, kita panggilkan keluarga Bapak Edi Kanugrahan. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya, Kak Edi dan istri? Luar biasa. Luar biasa, Amin. puji Tuhan ya. Serasi sekali ya. Couples. Ya, kita baru ketemu ya sahabat lalu, dan langsung ketemunya. Kalau ini kita ketemu beda ini dulu. Melalui Obsesi Hati. Iya, betul sekali. Ya. Oke Kak, kita kan akan topik Obsesi Hati kita kali ini kan membahas tentang tantangan dan persoalan dalam keluarga muda. Nah, kita kan mau sharing-sharing juga dengan Kak Edi dan istri. Kira-kira sudah berapa lama menikah dan bagaimana tantangan setelah menjalani kehidupan pernikahan?
Kami nggak jauh beda ya dengan keluarga pendeta, cuman beda 10 tahun kali ya. Hampir mau ke tahun ke-11 tahun ini. Sama ini ya. Sudah jauh. Sudah jauh, kami baru 5 bulan ya. 5 bulan. Jadi bagaimana kesannya Kak setelah menjalani pernikahan yang hampir menjalani 11 tahun? Betul. Gimana ya? Ya seru lah, banyak cerita, banyak pelajaran, tapi yang penting kita bahagia. Ya menghadapi pasti ada tantangan, suka duka ya bareng-bareng, ya tetap teguh pegang janji kita waktu di hadapan Tuhan waktu 11 tahun yang lalu. Oke, nah Kak kan kita kalau ngomongin pernikahan kan apalagi ada pendeta yang lebih senior dari kita. Kita berbicara tentang prioritas ya. Iya, betul. Dulunya kalau kita sendiri-sendiri itu prioritasnya beda tuh. Nah sekarang kan 2 menjadi 1. Nah bagi keluarga Kak Edi dan istri, apa sih yang prioritas keluarga sekarang dan kenapa? Kalau kami pikir-pikir, prioritas kami terus berubah ya, seiring dengan perjalanan pernikahan kami. Pada saat kami masih berdua, prioritas kami yang membangun hubungan satu sama lain. Ternyata yang tadinya kita makan sendiri-sendiri, sekarang kita harus berpikir bagaimana kita makan hari ini tuh makan apa. Jadi harus harus dipikirkan baik-baik juga. Kemudian setelah ada anak, prioritas kami berubah lagi. Jadi bagaimana kami bisa mencukupi kebutuhan daripada bayi. Sekarang mau sekolah, jadi kami harus berpikir kembali, prioritas kami adalah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Namun dari seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, prioritas yang pertama kali adalah hubungan dengan Tuhan. Luar biasa. Nah, tentu dari prioritas ini pasti banyak tantangan. Betul. Ya untuk menjadikan ini satu kebiasaan, satu pola yang menetap. Pastinya dalam 10 tahun terakhir Kak Edi dan juga istri menjalin hubungan keluarga, hubungan percintaan, pasti ada tantangannya. Nah, kira-kira apa sih tantangannya dan bagaimana menghadapi tantangan itu? Salah satu aja, nggak usah semuanya Kak. Iya, jangan semuanya nanti. Ntar ketahuan. Ya, yang paling sering kita hadapi sampai sekarang sih, yang tadi salah satunya pernah disebutin sama pendeta sama ibu pendeta, kurang waktu satu sama lain. Jadi waktu kita masih berdua, kita sama-sama kerja, pulang kerja kita lelah, sama-sama capek. Kadang-kadang habis pulang tidur, kita tuh mau membiasakan ada quality time gitu kalau malam. Terus ngobrol dulu, kamu hari ini gimana, besok mau bagaimana, segala macam maksudnya. Jadi kita bisa lebih mengenal lagi satu sama lain, habis itu berdoa bersama. Lalu kalau sudah ada anak-anak, sama lagi ternyata. Cuman suami lelah bekerja, waktunya habis untuk bekerja. Kalau istri saya habis waktu dengan anak-anak. Jadi dari pagi sampai malam kita bertemu, saya sama anak-anak, suami kan pulang baru malam juga. Jadi pas sampai anak-anak tidur pun kita juga sama-sama lelah. Jadi kita berusaha untuk tetap membangun komunikasi dan memupuk kasih supaya tetap mengasihi satu sama lain dan saling mengerti. Seperti itu. Waduh, luar biasa, Luar biasa ya. Nah kita coba coba langsung kita panggilkan keluarga pendeta Jonathan Kuntarov. Nah tadi kan seperti kakak bilang bahwa kalau istri dan suami bekerja tidak ada waktu. Nah ini giliran istrinya sudah resign nih ceritanya. Tapi malah justru
nggak ada waktu juga buat anak-anak. buat anak-anak. Gimana tanggapannya pendeta dan ibu? Ya, memang ini satu hal yang merupakan suatu tantangan. Ya, namun bukan berarti tidak bisa diatasi. Ya, jadi misalnya ya pagi-pagi ya sebelum bekerja berkumpul bersama dengan anak-anak ya, kemudian bersama-sama berdoa, itu peranannya sangat penting. Ya, diusahakan untuk selalu bisa makan untuk bersama-sama. Ya, jadi makan bersama-sama, makan pagi dan makan sore ya, itu sangat penting sekali untuk kesempatan makan untuk bersama-sama ya. Kalau makan siang dengan sendirinya oleh di tempat pekerjaan, tapi makan bersama-sama itu adalah satu hal. Makan sore bersama-sama itu peranannya sangat penting, dan anak-anak itu merasakan dia punya unity, ya, kesatuan di dalam keluarga itu sangat penting. Kemudian kesempatan untuk berbakti ataupun berdua bersama-sama ya, itu yang menyatukan keluarga itu. Jadi jangan sampai dalam kesibukan kita sampai tidak ada waktu untuk makan sore bersama-sama atau tidak bisa berdua bersama-sama atau penunggu malam bersama-sama. Jadi sebab dalam masa berbakti bersama-sama itu mau tidak mau nilai-nilai kerohanian itu dapat disalurkan, ditanamkan. Nilai-nilai rohani, bagaimana anak-anak bisa takut akan Tuhan, anak-anak bisa belajar untuk menurut, kemudian bisa menghormati akan Tuhan dan menghormati orang tua. Jadi itu satu perkara yang perlu untuk ditanamkan dan dikembangkan. Oke, terima kasih responnya Pak Pendeta dan juga Mem. Ternyata banyak sebenarnya ya di sela-sela kehidupan yang sibuk, super sibuk, ada beberapa momen yang bisa dimanfaatkan untuk waktu bersama. Nah, ini buat keluarga Kak Edi, terus buat kita berdua juga ya, betul. yang masih lebih muda lagi. Masih seumur jagung. Biji sesawi. Oke. Mungkin ada harapan yang untuk masa depan keluarga dari Kak Edi Kanugrahan. Apa itu kira-kira Kak, harapan untuk keluarga? Ya, pastinya perjalanan keluarga kami masih sangat jauh. Jadi ya baru 11 tahun, dan keluarga rumah tangga ini adalah sekolah yang tidak pernah habis. Betul. Nah, jadi meskipun di dalam perjalanan kami berharap bahwa Tuhan terus memegangi keluarga kami. Jadi kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kami hanya menjalankan hari demi hari, fokus hubungan kami, anak-anak yang terbaik. Selebihnya kami serahkan kepada Tuhan. Harapan kami jangan sampai Tuhan meninggalkan kami. Gitu. Amin. Oke, Kak, ini karena masih ada kesempatan nih dan masih ada waktu juga, masih ada waktu. Nah, diberikan kesempatan untuk keluarga Kak Edi, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar tentang materi kita, atau mungkin ada yang ingin sharing ke kita atau pertanyaan ke Pendeta Kuntaraf, dipersilahkan Kak. Dan juga istri juga. Oke, baik. Tadi Pendeta Kuntaraf sempat menyinggung soal hutang ya Pendeta ya. Nah, apalagi tadi berbeda nih kondisinya dengan Ibu Pendeta yang baru menikah, angpaunya banyak banget. Tapi bagaimana nih Pendeta? Kan kita sama-sama membangun ya, membangun keluarga dari nol misalkan. Terus kita itu belum punya apa-apa. Belum punya rumah, belum punya kendaraan, tetapi disarankan untuk tidak berhutang. Nah, sekarang kan banyak tuh ya Pendeta ya sekarang ya, cicilan 0% misalkan gitu kan.
Wah, itu sangat menggiurkan bagi keluarga muda yang baru merintis nih ceritanya. Nah, bagaimana pendeta? Kapan kalau tanpa hutang kita bisa punya rumah? Padahal rumah sekarang mahal-mahal. Gitu, pendeta. Baik, kita pernah membahas mengenai masalah hutang pada masa yang lalu. Di obsesi hati yang di obsesi lalu. hati yang lalu. Jadi uang artinya hutang yang dapat dijustify. Hutang yang dapat dibenarkan adalah kalau hutang untuk rumah. Ya. Jadi memang kita memerlukan rumah dan tidak pernah rugi untuk membeli rumah sebab nilai rumah umumnya akan naik. Jadi walaupun kita membayar dengan cicilan dan ada bunga, tetapi dia punya nilai rumah itu akan naik. Jadi dengan demikian tidak rugi untuk meminjam untuk rumah. Ya. Jadi selama Anda harus ingat bahwa cicilan itu tidak boleh menjadi sebagian besar daripada pendapatan Anda. Ya. Jadi kalau misalnya itu cicilan rumah itu misalnya masih di bawah 20% daripada pendapat Anda, itu masih oke. Tetapi kalau misalnya Anda punya rumah itu yang sangat besar, mewah sampai 60% daripada pendapatan Anda, ya, maka itu permasalahan. Sebab Anda mempunyai biaya-biaya yang lain. Oke. Jadi itu satu hal yang perlu menjadi gambaran. Lain dengan kendaraan. Kalau kendaraan itu depresiasinya itu besar, ya. Begitu keluar dari showroom, harganya sudah drop. Ya. Itulah sebabnya maka kalau untuk kendaraan rugi kalau meminjam, ya. Harganya akan menurun. Jadi lebih bagus Anda misalnya membeli mobil yang ada kendaraan yang lebih sederhana, ya, atau ya mengumpulkan uang dulu baru membeli mobil. Oke. Ini adalah prinsip dalam pinjam meminjam, ya. Dan tidak salah ada banyak kendaraan umum yang bisa naik, ya. Kadang-kadang artinya cukup safe, ya, untuk naik dengan kendaraan umum, ya, sampai kita mempunyai uang untuk bisa membeli akan kendaraan. Jadi ini mungkin prinsip yang harus diingat. Oke. Bagaimana keluarga Kak Edi? Apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke. Udah cukup. Baik, terima kasih ya Kak Edi untuk sharing-sharingnya kita, dan semoga juga tadi masukan dari pendeta dan Ibu juga bermanfaat ya, bukan hanya untuk keluarga Kak Edi tapi untuk kita juga. Betul. Oke Kak Edi dan Nistri, sampai ketemu lagi di episode obsesi selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak. Sehat selalu. Terima kasih. Baiklah pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan segmen kita selanjutnya setelah yang satu ini. Ayah, Bunda udah cantikan nggak? Aku gendutan nggak sih? Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Nah, saat ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tapi tetap kita menghimbau kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di media sosial kita, di kolom komentar tentunya, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia, nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Kita langsung saja bacakan pertanyaan pertama ya. Ya, berikut
komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, tantangan yang sering dihadapi adalah tentang karakter, khususnya emosi. Ternyata waktu pacaran sangat berbeda dengan saat menikah. Waktu pacaran, emosinya masih bisa terkontrol, tapi setelah menikah malah marah-marah dan lebih meledak-meledak. Ya, bagaimana solusinya? Ya, silakan Pak Pendeta dan juga Mem untuk menjawab. Baik, jadi sebetulnya karakter seseorang itu tidak berbeda sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Jadi kalau seandainya ada satu perbedaan, artinya mereka tidak mengenal sungguh-sungguh. Jadi sebetulnya masih perlu waktu untuk dapat mengenal akan diri seseorang ya sebelum betul-betul menikah. Kalau masanya itu terlalu pendek ya, 3 bulan, 3 bulan baru kenal 3 bulan sudah married. Atau mungkin jarang ketemu dan sebagainya ya. Jadi baru ketahuan rupanya dia begini dan sebagainya. Untuk itu, untuk menghindarkan hal itu adalah sebetulnya Anda harus betul-betul mengenal seseorang paling sedikit 1,5 tahun ya sebelum betulnya artinya menikah. Kemudian perlunya satu premarital counseling yang cukup baik, termasuk membahas mengenai masalah temperamen. Jadi temperamen itu dalam pembahasan temperamen akan ketahuan ya kalau seorang itu adalah kolerik jadi gampang sekali marah, atau kalau seorang itu adalah flegmatik dia lebih lambat ya, atau seorang itu melankolik lebih gampang untuk menangis dan sebagainya, atau sanguin lebih banyak dia ketawa ya. Jadi testing itu bisa menolong sehingga Anda tidak Anda lebih siap untuk menghadapi dalam masa hidup rumah tangga. Tetapi kalau seandainya termasuk dalam rumah tangga dan ternyata baru ketahuan, maka dalam hal ini komunikasi itu sangat penting. Jadi bicara dengan terus terang ya. Katakan, dengan memakai I statement. Ingat itu. Saya tersinggung loh ya. Kok bentak-bentak begitu ya. Saya merasa sedih ya, atau saya kecewa ya, oleh sebab sayang ternyata mengeluarkan kata yang kasar ya. Bagaimana kalau kita dapat memperbaiki akan hubungan kita ini ya dengan kata-kata yang lebih halus ya dan sebagainya. Jadi gunakan kata saya tetapi dikomunikasikan dengan baik. Tetapi hal ini sebetulnya dapat dihindarkan kalau seandainya Anda mempunyai waktu untuk mengenal dia, sebab orang tidak berubah oleh sebab perkawinan ya. Temperamen itu tidak berubah, okay? Tetapi orang yang menyembunyikan dirinya, jadi tidak oleh sebab tidak cukup mengenal. Tetapi kalau misalnya Anda sudah cukup lama, Anda akan tahu bahwa seorang itu bisa emosi atau tidak, okay? Dan testing waktu premarital counseling. Dan kita sudah bahas itu di dalam obsesi hati yang lalu, bagaimana the test of time, test of distance, itu semua harus dijalani pada waktu masa pacaran sehingga tidak kaget-kaget ya. Kok sekarang jadi pemarah jadi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menolong. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pendeta dan Mem untuk tanggapannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada beberapa kasus dalam tantangan membesarkan anak. Ini menarik nih. Dalam situasi tertentu terpaksa istri yang kerja full time dan suami yang menjadi bapak rumah tangga. Bagaimana dengan hal ini? Apakah bisa? Bagaimana tanggapannya Pendeta dan Ibu? Iya, kadang-kadang kalau income istri itu lebih tinggi ya dan suami itu lebih rendah ya income-nya ya. Jadi dan anak-anak itu memerlukan orang itu penjagaan dari orang tua. Kalau tidak ada solusi yang lain ya, mungkin peranan daripada suami yang menjaga anak itu tidak menjadi suatu masalah ya. Kita ada teman yang suaminya jadi husband ya. Jadi husband. Iya, jadi bukan husband, husband. Iya. Istrinya kerja sebagai profesor
ya. Suaminya jaga anaknya, 4 anaknya dia jaga, dia masak, dia apa. Dan memang agak aneh rasanya kita diundang makan, suaminya yang masak, istrinya yang ladeni kita ngomong-ngomong, dan akhirnya dia bilang, "Okay, it's time to eat now," katanya. Jadi dia undang makan, tapi suaminya yang masak. Jadi tidak, bagaimana kalau mereka suami istri setuju dengan hal ini, saya rasa tidak menjadi persoalan. Ya, itu Dokter Aina Longway. Ya, kami punya teman begitu. Jadi peranan daripada suaminya ya adalah lebih banyak di rumah dan menjaga anak-anak dan sebagainya. Dan itu sudah jadi satu persetujuan antara suami dan istri sebelum menikah. Okay. Dan banyak juga teman-teman kita yang anaknya begitu juga. Atau jadi istri, artinya suami kerja di rumah, ya, artinya dia berusaha mendapatkan income juga, ya, tapi di dalam rumah, dengan bekerja di rumah. Oleh sebab istri dia bekerja sebagai perawat misalnya, mendapatkan income yang lebih baik, kemudian suami menjaga anak ataupun menyiapkan makanan dan sebagainya, tapi saat yang sama dia bekerja mendapatkan income dengan dia punya komputer. Okay? Jadi itu adalah satu perkara yang bisa terjadi, dapat terjadi, ya, dan selama itu disetujui bersama-sama, walaupun banyak orang yang merasa bahwa itu adalah satu hal yang aneh, ya, namun ya selama keduanya setuju dan sama-sama berbahagia, tidak masalah. Jadi semuanya harus tergantung komunikasi dan kesepakatan ya dari suami istri. Walaupun di beberapa budaya itu hal yang agak aneh tadi disampaikannya sama Mem, sama Sir, melihat suami yang repot. Biasanya kan kalau orang Asia istri ya di dapur gitu kan. Benar. Ini suami tadi yang saya mau nanya itu kan, cuman saya pikir juga yang penting kesepakatan suami dan istri. Betul. Terlepas dari tanggapan ya tidak jauh lah dari mertua ya tentunya ya. Mertua kan biasanya pasti akan melihat menantunya yang perempuan kan yang harusnya di dapur. Cuman kan kembali lagi kalau suami istri sudah sepakat ya. Betul. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Saya tambahkan sedikit selama masalah anak tidak bisa didapatkan pemecahan. Tetapi kasus daripada kami berdua ya adalah oleh sebab saya punya mama ya bersedia untuk menjaga akan anak-anak ya. Jadi dengan demikian Kathleen masih bisa tetap bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Advent ya. Kemudian saya bekerja sebagai pembantu rektor waktu itu atau sebagai dosen ya. Jadi masalah anak-anak dapat teratasi dengan baik ya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa teratasi ya, maka solusi seperti yang ditanyakan itu bisa terjadi. Ya. Cuma memang ada yang tidak sempurna ya. Sebab sepertinya saya kan pulang dari kerja sudah begitu lat ya. Tentu perhatian saya hanya kepada anak-anak, Andrew dan India. Jadi tidak begitu kenal dengan orang-orang yang di kampus Unai ataupun dengan mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswinya ya, sebab kita ini. Jadi nggak bisa 100% ya sociable seperti istri dosen lainnya ya. Jadi adalah yang harus yang disacrifice. Tapi kita pokoknya prioritaskan keluarga kita dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Sir dan Mem. Baik, ini ada pertanyaan yang ketiga. Apakah setelah melewati pernikahan keluarga muda, sudah tidak ada tantangan lagi dalam pernikahan keluarga? Atau masih ada? Kira-kira seperti apa? Nah ini pertanyaannya untuk pendeta dan Ibu Pendeta sebenarnya. Yang sudah punya jawaban ya dari pengalaman. Sangat senior. Bagaimana tanggapannya Pendeta? Apakah masih ada pertentangan? Setiap tingkatan pertumbuhan seseorang itu selalu ada permasalahan. Ya. Sama seperti kesaksian daripada kita punya saudara tadi Kanugrahan. Ya. Katakan bahwa dulu waktu masa anak-anak siapkan makan untuk anak-anak, kemudian sekarang menyiapkan untuk pendidikan. Ya.
Tetapi sesudah anak tamat nanti ya mungkin masalahnya, tantangannya bagaimana supaya anak-anak kita itu mendapatkan jodoh yang baik. Jadi sesudah mereka mendapatkan jodoh, akhirnya menikah, kemudian kita pikirkan apa yang kita bisa bantu untuk menjaga cucu-cucu misalnya dan sebagainya. Setiap tingkatan itu ada tantangannya yang dipikirkan. Ya. Tempo hari ya sesudah kami punya kematian anak Andrew, kemudian tantangan kita ya bagaimana supaya kami dapat mendukung satu sama lain ya, supaya jangan kita selalu sedih waktu kita sendirian. Makanya kami ambil keputusan kita pensiun saja. Ya, kami masih bisa bekerja lagi di General Conference. Ya, tidak ada usia pensiun di General Conference. Tidak ada age discrimination. Selama mau dipilih kembali, kita bisa kerja. Dan ada tawaran kepada kami supaya terus saja katanya. Terus saja. Ya. Tetapi kami pikir lebih bagus kami ambil keputusan untuk pensiun. Kemudian kami mempunyai waktu untuk bersama-sama, kemana-mana sama-sama, ya. Dan tidak pernah kita pisah-pisah. Dulu waktu kerja itu satu ke kiri, satu ke kanan. Kemudian tidak ada anniversary, tidak ada birthday celebration. Pokoknya kalau disuruh divisi untuk pergi, kami harus pergi. Tidak peduli. Kadang-kadang saya di rumah itu hanya 5 jam transit, terus sudah berangkat lagi. Jadi sekarang kan sudah ada enak lah ya, sudah namanya katanya sudah pensiun. Jadi sudah sama-sama kita mempunyai kepuasan ya sama-sama. Jadi kita mengambil keputusan untuk pensiun bersama-sama, dan pada saat yang sama kami bisa juga menjaga cucu kami, yang itu menjadi kesenangan kami. Dan kita tetap bisa melayani seperti melayani obsesi hati. Atau banyak pelayan-pelayan yang lain, tetapi kami buat dengan bersama-sama melayaninya. Terima kasih Pendeta. Informasi dan juga masukan-masukan yang sudah dibagikan. Apalagi pengalaman yang sudah terjadi ya. Itu adalah pelajaran yang sangat penting yang bisa menjadi acuan kita ya, penuntun kita untuk menjaga keutuhan keluarga. Betul. Nah, tapi tidak terasa nih Pendeta dan Ibu Pendeta, waktu kita sudah habis. Kita sudah menemani pemirsa 1,5 jam. Dan seperti biasa juga di akhir segmen, Pendeta boleh membagikan closing statement dan nanti akan doa tutup oleh Ibu Pendeta. Dipersilakan. Oke, jadi keluarga muda banyak tantangan. Jadi yang pertama harus selalu ingat, hindarkan hutang yang besar. Ya, kecuali rumah yang seperti yang katakan tadi, ya. Kemudian, tetapi kita harus tahu bagaimana untuk dapat membayar cicilan itu. Oke, perlunya menabung, kemudian pikirkan pendidikan anak-anak, ya. Dan waktu keluarga itu sangat penting sekali. Jadi kehidupan kita harus selalu seimbang. Oke. Dan dengan sendirinya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan adalah pemecah, merupakan sumber daripada kebahagiaan, dan kita harus selalu bergantung kepada Tuhan setiap saat, setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan, sebab itulah sumber kebahagiaan, dan saling mendukung dalam rumah tangga, dan anak-anak pun dapat bertumbuh dengan baik. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami mempunyai kesehatan yang baik, sehingga kami dapat menyampaikan bagaimana tantangan dan solusi bagi keluarga muda. Oh Tuhan, kami tahu bahwa setan bekerja keras untuk memusnahkan keluarga-keluarga. Tetapi bila mana kami bergantung pada Tuhan, mempunyai relationship dengan Tuhan, kami pasti akan dapat menjalani kehidupan ini dengan menjadi satu kesaksian yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan ini. Biarlah ini Tuhan dapat diterapkan dalam kehidupan daripada para keluarga-keluarga yang masih muda. Ampunilah dosa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Ya, terima kasih banyak Sir dan Mem atas materi dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sampai ketemu lagi di obsesi selanjutnya. Sehat selalu. Sehat selalu, Mem, Sir. Sehat selalu. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Baiklah pemirsa sekalian, tidak terasa kita sudah menemani Anda 1,5 jam dan kami akan pamit undur diri. Tetap saksikan terus Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani hanya di Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda.